Beberapa jam berlalu, Andrea akhirnya bangun dari tidurnya. Dia duduk di pinggir tempat tidur, berusaha mengingat apa saja yang sudah terjadi hari ini. "Kamu sudah bangun?" Suara seseorang mengagetkannya. "Iya." Andrea melihat Wisnu yang baru saja masuk ke kamar itu. "Sekarang sudah hampir jam 5:30 sore. Kita harus segera pulang." "Apakah Haris sudah selesai dengan pekerjaannya?" "Mungkin." Andrea pergi ke toilet dulu sebelum akhirnya keluar. Saat Haris melihat Andrea yang keluar dari kamar tunggu itu, dia memandang gadis itu dengan gentle. "Sudah enakan sekarang?" Haris mematikan laptopnya dan merapikan beberapa dokumen yang ada di meja kerjanya. "Iya, terima kasih sudah mengizinkanku menggunakan kamarmu." Andrea tersenyum kembali pada suaminya. "Tidak masalah, apa yang menjadi milikku adalah milikmu juga." Mereka bertiga tiba di rumah sekitar pukul 6:30 malam. Ketika mereka memasuki rumah itu, Ibu Weni tampak kesal melihat Andrea. "Kemana saja kamu pergi seharian?" Ibu Weni bertanya pada Andrea dengan nada marah. "Oh, aku pergi melihat-lihat kota ini, Ma." Andrea cepat menjawab pertanyaan ibu mertuanya. "Mengapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tinggal di sini. Setidaknya kamu harus memberitahu kami kapan dan kemana kamu pergi." "Ma, dia bersamaku setelah makan siang sampai sekarang. Dia adalah istriku, jadi dia bisa pergi kemanapun yang dia suka." Haris merangkul pundak istrinya. "Maaf, Ma, tapi aku sudah memberitahu kakek tentang hal ini tadi pagi." "Kakek adalah kakek, aku adalah aku. Kamu harus tahu perbedaannya." "Kakak ipar, jangan terlalu galak pada menantumu. Dia belum tahu bagaimana hidup dengan kita. Kamu harus mengajarinya lebih baik lain kali," ucap Tante Linda yang baru saja keluar dari dapur dengan muka menyebalkannya. "Jangan khawatir, Tante. Aku akan cepat belajar. Apalagi aku masih muda dan punya banyak energi. Iya kan, sayang?" Haris mengelus lembut kepala Andrea saat dia mendengar jawaban istrinya itu. Dia mengerti bagaimana harus berakting di waktu yang tepat. "Ma, kami ke atas dulu." Haris mengajak Andrea untuk ke kamar mereka. Wisnu juga mengikuti mereka dari belakang dan masuk ke kamarnya sendiri di sebelah kamar Haris. Saat keduanya memasuki kamar itu, mereka canggung. Apa yang sudah terjadi tadi malam tiba-tiba muncul kembali di pikiran mereka. "Aku akan pergi ke kamar mandi dulu." Andrea malu dan wajahnya memerah bagai tomat. Dia mengisi bathtub penuh dengan air dan dia berendam di dalamnya. Beberapa saat kemudian, pintu geser di kamar mandi itu terbuka dari luar. Haris berdiri di depan wastafel melihat istrinya lewat kaca. Di titik ini, dia sangat terpesona melihat istrinya. Andrea hampir saja melompat dari bathtub ketika tahu Haris melihatnya. "Hei, apa yang kamu lakukan, Haris?" Andrea kemudian menarik nafasnya dan menutup matanya lalu membenamkan dirinya ke dalam bathtub. Andrea sangat malu. Beruntung bathtub itu penuh dengan busa atau bubble sehingga Haris tidak bisa melihat tubuh telanjangnya.
Kamera itu masih ada di sini. Mereka masih mengawasi kita. Andrea kaget mendengar perkataan Haris dan secepatnya memunculkan kepalanya ke permukaan air lagi. Sungguh, apakah mereka tidak mengerti privasi? Haris menarik tirai di kamar mandi itu untuk memisahkan mereka berdua. Dia lalu membuka bajunya dan menghidupkan shower. Kamar mandi itu sekarang berubah menjadi base camp mereka untuk menjalankan misi rahasia mereka. Satu-satunya tempat di mana mereka bebas, tidak perlu berakting sebagai suami istri. Setelah makan malam dengan seluruh anggota keluarga, Haris dan Andrea menuju ke ruang kerja Haris. Andrea duduk di sofa memperhatikan suaminya yang masih mengerjakan tugas kantor. Dia lalu melihat Wisnu yang berdiri di sampingnya, menunggu perintah darinya. Wisnu, aku ingin kamu membuatkan schedule aktivitas untukku mulai besok. Andrea berkata padanya dengan ramah. Alasan sebenarnya adalah Andrea ingin Wisnu sedikit rileks sejenak, karena dia sudah berdiri di sampingnya hampir 1 jam. Wisnu mengangguk dan menuju ke kamarnya. Dia membuka laptopnya dan membuat schedule kegiatan yang mungkin cocok untuk Andrea. Haris mengangkat kepalanya saat dia mendengar instruksi yang diberikan Andrea untuk Wisnu barusan. Dia mengangkat alisnya sedikit. Apa yang ingin kamu rencanakan, sayang? Haris bertanya lembut pada istrinya. Dia tahu di ruang kerjanya juga ada kamera tersembunyi, meskipun tidak sebanyak di kamarnya. Oh, aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk besok. Aku juga perlu beraktivitas, bukan? Andrea bicara dengan santai dan mengambil beberapa dokumen dari meja kerja suaminya. Bagaimana kalau kamu bekerja denganku? Laki-laki itu mulai fokus pada laptopnya lagi, mengacuhkan Andrea yang duduk di depannya. Andrea membuka dokumen itu satu persatu. Tidak, terima kasih. Aku ingin menjadi istri yang baik, mendukungmu dari belakang. Dia berkata dengan suara datar, tanpa ekspresi. Oke, beritahu aku jika kamu berubah pikiran. Oke, baby. Haris tersentak sedikit saat mendengar Andrea memanggilnya baby. Dia melirik istrinya lalu menggelengkan kepalanya. Apa mungkin dia salah dengar? Ngomong-ngomong, dari bagian ini ke sini dan poin ini juga, semua ini salah. Kamu harus merevisinya kembali. Andrea berkata sambil jarinya menunjuk memo yang ada di salah satu dokumen suaminya. Haris speechless. Dia tidak bisa berkata apapun. Semua dokumen itu sudah dicek olehnya sebelumnya. Dia lalu meraih dokumen itu dari tangan Andrea dan melihatnya satu persatu lagi. Dan benar, dokumen itu perlu direvisi lagi sesuai ucapan istrinya. Kamu jeli juga? Dokumen ini sudah dicek 2 kali oleh Fanny sebelum dia menyerahkannya padaku untuk kutandatangani. Haris melihat Andrea dengan wajah penasaran. Kalau begitu, biarkan aku mengeceknya untuk yang ketiga kali sebelum kamu menandatangani dokumen. Andrea tersenyum cute pada suaminya. Haris masih menatap istrinya. Ternyata istrinya itu tidak hanya cantik, tapi juga pintar. Hei, aku memang miskin.
tapi setidaknya aku punya otak, kamu tahu. Andrea menggoda Haris. Ya, aku tidak percaya itu sebelumnya, tapi sekarang aku percaya. Maukah kamu menjadi asisten pribadiku, istriku sayang? Haris berkata dengan mesra pada istrinya. Matanya juga memberi sinyal untuk berakting. Tentu, baby, apa yang tidak untukmu? Andrea mendekati suaminya dan mencium pipinya. Haris tersenyum licik dengan sikap Andrea. Sebelum Andrea berpaling dari hadapannya, laki-laki itu memegang leher Andrea dan mencium bibir istrinya itu. Mata mereka bertemu. Andrea kaget dengan tindakan Haris yang tiba-tiba. Sementara jantung Haris masih berdegup kencang. Mata istrinya sungguh indah dengan bulu mata yang panjang. Dia sadar saat pertama kali bertemu dengan istrinya, dia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Tapi saat dia mengenalnya lebih jauh, dia mulai tertarik. Rasanya manis, aku suka. Haris bicara dengan lembut. Aku akan pergi tidur dulu. Wajah Andrea memerah. Gadis itu keluar dari ruang kerja Haris dengan tergesa-gesa. Sementara Haris yang melihat istrinya malu, dia tertawa kecil dan melanjutkan pekerjaannya kembali. Pagi harinya, Andrea membuka mata saat dia merasakan ada sesuatu di pinggangnya. Dia menyentuhnya dan ternyata itu adalah tangan suaminya yang sedang memeluknya. Pagi. Haris belum sepenuhnya tersadar dari tidurnya. Matanya masih terpejam. Pagi juga. Bolehkah aku bangun sekarang? Andrea membalikkan badannya dan menatap suaminya itu. Wajah suaminya sangat tampan, apalagi bila dilihat dari dekat. 5 menit lagi. Haris menggelengkan kepalanya pelan. 5 menit sudah berlalu dan Haris masih belum melepaskan pelukannya. Andrea mengangkat alisnya sedikit, memberi sinyal pada suaminya untuk melepaskan pelukan itu. Tidak bisakah kita menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya? Haris berkata lagi dan kali ini dengan nada serius. Andrea tidak mengindahkan kata-kata suaminya. Laki-laki ini masih mengigau. Aku akan pergi ke kamar mandi sayang, kamu mau ikut denganku? Andrea berkata dengan tenang. Let's go. Mereka berjalan menuju ke kamar mandi. Tepat saat Haris menutup pintu sliding door itu, Andrea melempar handuk ke mukanya. Hei, jangan keterlaluan. Kita hanya berakting tahu. Andrea meluapkan rasa kesalnya pada Haris. Dia lalu menutup tirai kamar mandi itu dan mulai mandi. Hei, maafkan aku, oke? Haris meminta maaf pada Andrea dengan suara lirih dan masih bisa didengar oleh Andrea. Ingatlah dengan pacarmu. Apakah kamu ingin mengkhianatinya? Aku tidak ingin menjadi parasit di dalam hubungan kalian. Haris tidak bisa berkata apa-apa. Dia terdiam. Apa yang dikatakan oleh Andrea adalah benar. Dia sedang tidak dalam pikiran jernihnya sekarang. Ini masih sangat pagi sekali. Andrea berjalan menuju ke dapur dan membantu para pelayan untuk menyiapkan sarapan. Wisnu yang melihat gadis cantik itu di dapur lumayan shock. Nyonya Andrea,
apa yang Anda lakukan di sini? Mendengar suara Wisnu, Andrea membalikkan badan dan melihat laki-laki yang berdiri di belakangnya itu. Ah, selamat pagi Wisnu. Dia tersenyum dan melanjutkan pekerjaannya. Aku sedang membantu Mbak menyiapkan sarapan Wisnu. Anda tidak harus melakukan ini, Nyonya. Jika kakek Harsa tahu, kita akan mendapat masalah nanti. Wisnu berusaha memperingatkannya. Tapi lagi-lagi Andrea cuek dengan peringatan itu. Wisnu lalu berjalan ke samping pintu dapur dan berdiri di sana memperhatikan Andrea. Dia melihat Andrea sedang membuat nasi goreng. Gadis itu tidak hanya cantik, tapi ternyata juga pintar memasak. Terkesima melihat istri bosnya itu, Wisnu tidak sadar senyuman telah mengembang di bibirnya. Kepala koki yang melihat tingkah Wisnu berdehem sedikit untuk menyadarkannya. Bermain dengan api itu bahaya anak muda, kamu tahu. Pak Lukman menepuk bahu Wisnu. Aku tahu, Pak. Laki-laki itu lantas keluar dari dapur. Sementara beberapa pelayan yang lain sudah mulai menata gelas dan piring untuk sarapan. Hanya piring Andrea dan suaminya yang tidak dijamah oleh pelayan, karena pagi ini Andrea ingin membuatkan dan menghias sarapan untuk suaminya sendiri. Dia memasak nasi goreng omelet dan menghiasnya dengan membuat love bentuk hati dari saus tomat di atasnya.